Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Dwi Resalda, NIM 2004-20666 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan keempat. Yang pertama, pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang dan hak kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tertentu berdasar dari sistem hukum Belanda, yaitu individu atau orang, dan badan hukum, perusahaan, organisasi, dan institusi. Disebut juga orang dalam arti yuridis yang merupakan subjek hukum. Yang pertama manusia, yang kedua badan hukum. Subjek dan objek hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat subjek dan objek hukum yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Subjek hukum merupakan hak dan kewajiban setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas. Terdiri dari yang pertama manusia biasa. Sejak lahir sampai dengan dia meninggal dunia, pada dasarnya manusia pribadi dapat bertindak secara hukum, namun dalam hukum dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum. Manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, manusia yang cakap menurut hukum seperti dewasa. Yang kedua, manusia yang tidak cakap menurut hukum berdasarkan pasal 1330 KUH. Yang pertama, ada tiga tersebut. Yang pertama, yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan seorang istri dalam perkawinan status istri. Yang kedua, badan hukum. Apabila anggaran dasarnya yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, sehingga dapat dikatakan sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti manusia biasa. Subjek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut pasal 2 KUH Perdata, bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya yang dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki. Namun apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum tidak termasuk subjek hukum. Selanjutnya, subjek hukum badan hukum, yaitu suatu perkumpulan dan lembaga yang dibuat oleh hukum dalam mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yang bertujuan, yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban disebut dengan subjek hukum. Sedangkan objek hukum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Setelah itu, peristiwa hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan orang lain atau hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat. Selanjutnya, peristiwa hukum acara. Untuk tegaknya hukum diperlukan hukum acara. Hukum acara yaitu ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak dapat manfaat hukum material. Selanjutnya, peristiwa hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkan hukum bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Setelah itu, peristiwa hukum internasional. Dalam arti sempit meliputi hukum publik internasional saja, sedangkan dalam arti luas meliputi hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.